warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dimudahkannya kita bisa beribadah. Yang pertama, salat berjamaah di masjid dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu syar'i, yang semua ini merupakan tanda kebaikan seseorang, tanda Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang ketika Allah mudahkan untuk beribadah, wabil khusus untuk menuntut ilmu. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah mudahkan untuk memahami, Allah pahamkan kepada agama ini. Kemudian para jamaah sekalian, ada beberapa bahasan di antara poin-poin bagaimana kiat kita menggapai keselamatan, kesuksesan yang hakiki. Di dalam hidup ini kita sering mendengar istilah sukses para jemaah. Dan sukses yang hakiki adalah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Konsep Al-Quran, orang sukses ya hakikatnya adalah orang yang diselamatkan dari azab api neraka. Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari api neraka, zuhziha 'anil nar, selamat dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa harus ada istilah dimasukkan surga, selamat neraka? Bukankah orang kalau sudah masuk surga pasti selamat dari neraka? Al-jawab, belum tentu. Ada orang yang masuk surga tapi harus masuk dulu ke dalam neraka. Ada orang yang masuk surga harus masuk dulu ke dalam neraka. Maka penduduk surga itu ada dua golongan, ya. Ada yang masuk surga langsung, dukhulul jannah ibtidaan, yang masuk surga langsung, imma tanpa hisab atau tanpa adab. Kalau orang sudah tidak diadab, gitu ya, tidak diadab, dimasukkan neraka langsung, maka ini orang yang mendapatkan keamanan yang sempurna kelak di hari kiamat. Atau yang kedua, dukhulul jannah ma'alan, masuk surganya itu nanti setelah masuk dulu ke dalam neraka. Maka kata para ulama, hakikat keamanan di akhirat itu ada dua macam. Ada al-amnul mutlak, ada yang aman mutlak, yang al-amnul kamil, amannya itu sempurna. Tergantung apanya cuma? Tergantung apanya? Orang di akhirat dapat aman sempurna, dan ada aman yang al-amnun naqis, aman yang tidak sempurna. Ya, tergantung apa? Tergantung tauhidnya. Tergantung tauhidnya. Kalau tauhidnya sempurna, maka sempurna selamatnya. Kalau tauhidnya tidak sempurna tapi masih membawa tauhid walaupun tidak sempurna. Tidak sempurna dengan apa? Tauhid dengan dosa, dengan maksiat yang belum tertaubati, maka selama orang pulang ke akhirat membawa tauhid, walaupun ada dosa, ada harapan masuk surga, walaupun harus masuk dulu ke dalam neraka. Inilah golongan yang kedua, orang yang selamatnya tidak sempurna. Maka dalam ayat kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung, sukses, kata Allah.
Maka doa kita pun berjamaah jangan hanya minta masuk surga saja, tapi minta diselamatkan dari api neraka. Jangan sampai kita masuk surga namun tidak selamat dari neraka. Ya. Dan inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini ada orang yang akan keluar dari api neraka. Ya. Berbeda dengan akidahnya khawarij. Kalau dalam kamus orang-orang khawarij, orang kalau sudah masuk neraka tidak bisa keluar, kekal selama-lamanya. Dan orang kalau berbuat maksiat, dosa, walaupun dosa di bawah kekufuran, di bawah kesyirikan, kalau menurut orang-orang khawarij, orang tersebut kalau belum tobat mati, maka orang itu kafir, dan kalau mati kekal di dalam neraka. Maka akhirnya berbuah kepada mereka ingkari syafaat. Orang-orang khawarij mengingkari syafaat li ahlil kabair, syafaat bagi pelaku dosa-dosa besar. Menurut ahli sunnah wal jamaah bahwa Nabi Muhammad SAW dan selain Nabi Muhammad SAW juga memiliki syafaat yang akan membela, bisa menolong orang yang berbuat maksiat selama maksiat di bawah kesyirikan, kekufuran. Nabi mengatakan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku adalah, kata Nabi, bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Lalu Nabi memberikan syarat, fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrikuna billahi syai'a. Dan syafaatku ini bisa didapatkan bagi umatku yang mati, selama mati tidak membawa dosa syirik, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi orang berbuat dosa, banyak dosa, berzina kah mungkin, mencuri kah mungkin, waliyadzubillah na'udzubillah min dzalik, membunuh mungkin, na'udzubillah min dzalik. Dosa-dosa semua ini jemaah, walaupun itu dosa besar, dosa yang orangnya terancam neraka jahanam, tapi kalau tidak berbuat syirik, ada harapan Allah memberi ampunan, ada harapan Allah memberi rahmat, ada harapan orang ini akan diberi syafaat oleh Nabi atas izin Allah. Ya. Maka dosa yang harus kita senantiasa waspadai adalah dosa kesyirikan jemaah. Sampai Allah mengancam, di antara keburukan kesyirikan adalah dosa itu tidak diampuni oleh Allah kalau terbawa mati belum tobat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa yang di bawah, dosa yang di bawah kesyirikan, tapi bagi siapa yang Allah kehendaki. Yang kedua, Allah haramkan surga. Innahum man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Siapa yang berbuat syirik, kata Allah, maka diharamkan surga atasnya. Dan haram surga ada dua macam. Haram surga selama-lamanya, yakni mu'abbad, dan ada haram surga itu sementara. Masuk neraka nanti masuk surga. Ada yang haram selama-lamanya. Bagi orang berbuat syirik, maka surga haram selama-lamanya. Makanya berjamaah kita jangan salah memahami ketika ada ancaman-ancaman bagi dosa, ancamannya diharamkan surga. Padahal dosanya, dosa bukan kekufuran, bukan kesyirikan. Maka maksud diharamkan surga ini bukan selama-lamanya, enggak. Contoh perempuan misalnya, perempuan yang berpakaian tapi telanjang, kasiyat, ariyat, ya, wanita berpakaian telanjang, yang berpakaian masih menampakkan auratnya, diancam apa? Diancam tidak akan cium bau surga. Diancam tidak akan cium bau surga, diharamkan surga. Ini bukan berarti kekal di neraka jemaah, tapi maksudnya haram surga sementara, mungkin harus diazab di neraka dalam waktu beberapa lama, ya, entah 1 juta tahun, wallahu alam. Neraka loh jemaah. Di akhirat itu contoh orang-orang fakir, ya, orang-orang miskin kaum muslimin itu nanti masuk surga duluan dibandingkan dengan orang-orang kaya. Kata Nabi, fuqara'ul muslimina yadkhulunal jannah qabla aghnihim binisfi yaum. Orang miskin, orang-orang Islam, kaum muslimin yang miskin-miskin itu nanti masuk surga duluan dibandingkan orang-orang kaya. Di antara mereka jaraknya setengah hari, kata Rasulullah. Setengah hari akhirat. Binisfi yaum ay bi khamsami asana.
yakni 500 tahun. Jadi yang kaya itu nunggu dulu coba. Yang kaya nunggu 500 tahun, enggak lama, cuman 500 tahun. Ya enggak lama, cuma dibandingkan kekal tuh ya 500 tahun, 1.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekalnya di neraka. Sebentar, cuman 500 tahun nunggu. Kalau sudah masuk orang-orang miskin, baru orang kaya masuk. Ini kaya yang ahlul jannah. Makanya harta itu jemaah, halaluhu hisab wa haramuhu adab. Harta itu halalnya pun hisab, membuat orang itu menjadi terlambat. Karena harta itu kan pertanyaan dua. Pertanyaannya harta ini dua. Min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Dari mana dapatnya dan kemana dibelanjakan. Ya. Dari mana dapat, halal atau haram? Kemana pula halal atau haram, diridhoi Allah atau tidak. Yang lain-lain pertanyaan satu, tapi harta double. Sama kita cuma kalau kita naik pesawat, turun di pesawat yang banyak kopernya kira-kira dibanding yang tidak bawa apa-apa, mana yang cepat keluar dari bandara? Yang tidak bawa apa-apa cepat keluar, yang banyak kopernya harus nunggu. Sama hanya di akhirat demikian. Maka mending mana? Pilih orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar jemaah? Pilih mana jemaah? Mana yang afdol? Orang kaya bersyukur, bangun masjid, infak fisabilillah, haji, umroh, masya Allah, santunan yatim. Atau miskin yang sabar, dia taat, ibadah. Mana yang afdol? Lihat hadis tadi itu. Orang miskin masuk surga duluan, 500 tahun masuk duluan. Ayo yang miskin-miskin masuk duluan. Yang kaya yang kaya nanti. Nah, sekarang pilih mana antum? Mau yang miskin sabar atau kaya yang bersyukur? Pilih mana jemaah? Mana yang afdal? Baik, jemaah sekalian, ibadah itu bi'tibari manfaatiha. Ibadah itu jemaah ditinjau dari kemanfaatannya terbagi dua. Ibadah ditinjau kemanfaatannya, ya. Ibadah yang manfaatnya bagi diri dan orang lain, dia lebih afdal, lebih besar pahalanya dibandingkan ibadah yang kemanfaatannya hanya untuk diri. Tahajud, puasa, itu ibadah yang manfaatnya bidzatiha, untuk diri sendiri. Tapi sedekah jemaah, mengajarkan ilmu, itu manfaatnya bagi orang lain, menyebar, maka itu lebih afdal. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa talabul ilmi afdal min salati tatawwu'. Menuntut ilmu lebih afdal daripada salat sunnah, yani lebih afdal. Duduk di majlis ilmu seperti ini lebih afdal daripada salat sunnah. Mau 1000 rakaat tidak ada keutamaan daripada menuntut ilmu seperti ini. Imam Syafi'i rahimahullah. Maka sampai bela-belain Imam Syafi'i tidak tahajud jemaah ketika beliau mengambil fawaid dari sebuah hadis, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, kata Nabi tanya seorang bocah, adanya Anas bin Malik, anak kecil jemaah, anak kecil tapi boleh dikunyahi dengan Abu Umair. Makanya Abu Umair itu Abu, ya, bukan berarti harus punya anak, enggak. Anak kecil boleh berkunyah Abu Umair. Burungnya si Nughair namanya mati jemaah, Nabi hibur anak ini menunjukkan betapa Rasul SAW yakni penyayang kepada anak kecil. Nabi sering diompoli sama bayi. Ada sahabiat lagi gendong bayi, kadang digendong oleh Nabi. Jadi menunjukkan keakraban jemaah. Jadi jangan disangka Nabi ini dengan ibu-ibu, dengan para ummahat gitu ya, ndak tegur sapa, ndak jemaah. Nabi SAW akrab. Bahkan Nabi diundang oleh ibu-ibu pengajian khusus ada. Ya, jadi kaum wanita seolah protes, wahai Rasulullah, masa laki-laki semua yang kau ajari, kami ini ada hak juga. Ya sudah, kata Nabi, janjian ayo kapan hari apa. Jadi 1 pekan sekali. Para wanita kadang ada yang bertanya kepada Nabi, suara perempuan itu bukan aurat. Nabi biasa dialog dengan perempuan jemaah. Ya, hanya saja ya jaga aurat. Tapi jangan sampai kita berlebihan suara perempuan aurat sehingga perempuan tidak boleh ngomong. Bagaimana? Memang adabnya perempuan kalau bicara sama laki-laki, apalagi yang bukan mahram, harus dengan suara yang tidak boleh dimerdu-merdukan. Allah larang para istri Nabi, ya,
Allah larang, kata Allah, wala takhda'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Jangan rendahkan suara kalian wahai para istri Nabi sehingga ada berkeinginan bagi laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa cuma? Laki-laki kalau dengar suara merdu perempuan, suara manja perempuan, laki-laki dalam hatinya timbul penyakit apa namanya? Syahwat. Penyakit hati dua saja. Satu penyakit syubhat, penyakit kerancuan dalam pemahaman. Yang kedua penyakit syahwat, kecenderungan, keinginan, syahwat. Ada syahwat harta, itu syahwat. Syahwat perempuan, syahwat. Syahwat jabatan, syahwat. Sama-sama syahwat. Syahwat duit, syahwat. Jadi penyakit hati dua. Dan itu Allah sebutkan di Quran. Jadi dalam Quran Allah menyebut dua jenis penyakit. Pertama penyakit badan. Ya, wa man kana minkum maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar. Apabila kalian sakit atau safar maka boleh tidak puasa. Sakit di sini sakit apa maknanya? Sakit hati atau sakit badan maksudnya? Penyakit apa cuma? Penyakit badan, fisik. Yang kedua di dalam Quran Allah menyebut penyakit qalb. Maradul qalb, penyakit hati. Nah, penyakit hati Allah bagi dua di situ di Quran. Pertama, maradus syubhah, penyakit syubhat yang pertama. Mana contohnya dalam Quran penyakit syubhat? Yaitu orang-orang munafik. Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati-hati mereka orang munafik ada marad, penyakit. Lalu Allah tambah dia penyakitnya. Ini penyakit syubhat, penyakit syahwat tadi yang perempuan tadi. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad, sehingga ada keinginan dalam hati laki-laki yang yakni berpenyakit. Ini penyakit syahwat. Maka perempuan boleh bicara tapi bicara yang wajar. Jangan, jadi Allah di situ bukan melarang perempuan bicara sama laki-laki, tidak. Yang dilarang itu adalah merendahkan. Fala takhda'na bil qaul. Jangan merendahkan suara. Merendahkan maknanya memerdukan cuma. Misalnya kalau perempuan ngomong merdu ya di telepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Harusnya biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapaknya ada bu? Tidak ada. Biasa. Ojo kasar pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapaknya ada bu? Dono. Lo iprit tiga apa ya? Jangan. Makanya pertengahan. Kenapa jangan dimerdu-merdu? Sekarang kan perempuan gitu jemaah. Subhanallah. Bahkan walaupun, nah ini makanya bisa terfitnah laki-laki ya dengan suara. Mungkin perempuan ini mohon maaf biasa-biasa, jelek-jelek saja. Tapi ketika suaranya merdu laki-laki sehingga akhirnya menimbul fitnah, menghayal dan semisal, terkena syahwat dan semisal. Ya. Contoh para penyiar ya jemaah, penyiar radio itu subhanallah. Enak, ternyata. Baik. Nah, jadi kembali para jamaah sekalian, bahwa hakikat keberuntungan, kesuksesan, hakikat keselamatan adalah ketika seorang diselamatkan di akhirat dari azab. Ya. Di sini ada beberapa poin, beberapa hal al-munjiyatu fi dunya wal akhirah. Beberapa hal-hal yang bisa menyelamatkan seorang di dunia dan di akhirat. Ya. Enggak tahu di sini ada berapa poin. Kok akeh men tuh jemaah? Asadisu asyara, yakni 16. 16 aja jemaah. Sak cukupnya ya. Baik. Al-awwal. Yang pertama, perkara yang menyelamatkan seorang dunia akhirat adalah tahqiqut tauhid. Tahqiqu at-tauhid, menyempurnakan tauhid. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Mu'minun, ya, Allah Ta'ala mengatakan, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Itu tolong dicek ayat berapa ya Al-Mu'minun itu? Coba ada yang bawa Quran. Walladzina amanu
wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Hah? Oh iya, saya juga bertanya. Sebentar itu saya cek. Saya cek dulu, Pak. Ilmu kita tuh cuma di Google tuh rupanya. Kita cek di Google. Taib. Al-An'am ayat 82 ternyata. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, Al-An'am 82. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Namun dia tidak mencampurkan iman dengan dosa. Zalim itu dosa. Dan zalim ada 3 macam. Yang pertama az-zulmu 'ala Allah. Pertama zalim kepada Allah, yaitu dengan perbuatan syirik, menyekutukan Allah dalam beribadah. Yang kedua dzulmus syakhsi 'ala nafsihi. Yang kedua kedoliman seseorang kepada dirinya sendiri bil ma'asi wal munkarat, dengan melakukan dosa-dosa dan maksiat. Ini orang yang berbuat dosa itu jemaah, sehakikatnya dia itu bunuh diri. Hakikatnya bunuh diri. Orang yang sengaja berbuat dosa, hakikatnya dia membunuh dirinya sendiri, menyiksa dirinya sendiri. Karena dengan dosa itu Allah mengadab dengan api neraka, berarti seolah api neraka sengaja dia azabkan terhadap dirinya. Ya. Dan yang ketiga zulmus saksi ala ghairihi. Zalimnya seseorang kepada orang lain, kepada saudaranya. Dan ini bisa zalim tentang harta. Jangankan merampas, merampok, mencuri, menyolong, mengambil harta orang jemaah. Bahkan pinjam uang namun lambat bayar padahal mampu. Dilambat-lambatkan bayar utang padahal mampu. Itu kata Nabi kedzaliman. Matlul ghani zulmun. Melambat-lambatkan bayar utang padahal mampu, ini kedzaliman. Dosa besar. Bagaimana dengan memang niatnya tidak bayar? Kata Nabi, man akhadha amwalan nas yuridu ada'ahu Allahu alaih. Siapa yang pinjam duit orang tujuan untuk mengembalikan, maka Allah bantu, Allah mudahkan untuk bayarnya. Maka niatnya yang lurus jemaah. Kalau pinjam uang, niat yang lurus. Kadang-kadang kan orang pinjam uang tuh lah, enggak apa-apa orangnya kaya ini, terus naik kaya apa? Ya telat apa-apa, masih ora dibayar apa-apa, dia kaya sugih. La haula wala quwwata illa billah. Jangan jemaah. Terus kata Nabi, wa man akhadha amwalan nas yuridu atlafahu Allahu alaihi. Siapa yang pinjam duit orang, harta orang tujuannya untuk tidak dikembalikan, maka Allah binasakan dia. Dan subhanallah jemaah, berat sekali masalah utang ini. Beratnya apa? Satu, Nabi sampai tidak mau nyolatkan kalau ada jenazah sahabat yang masih punya utang. Satu, Nabi tidak mau nyolatkan, menunjukkan beratnya dosa ini. Dosa jemaah. Terus yang kedua, beratnya masalah utang. Allah ampuni semua dosa kecuali utang. Seperti tadi kan dosa syirik tidak diampuni. Nah ini orang yang berjihad di jalan Allah saja, mujahid itu yugfar kulul mujahid ila dain. Diampuni dosa para mujahid kecuali utangnya. Dan yang ketiga kata Nabi, nafsul mu'min mu'alaqatun bidainihi hatta yuqdu anhu. Ruh seorang mukmin tertahan, jadi tidak masuk surga, tertahan dengan sebab utangnya, sehingga utang itu dilunasinya. Bahaya jemaah. Ya. Yang keempat, Nabi berlindung kepada Allah dari dosa dan utang. Digandengkan antara dosa dan utang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'syami wal magharam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan berlindung dari berutang. Ya,
Kata ulama, digandengkan seperti ini menunjukkan kedudukannya sama-sama berat. Maka jamaah, utang itu tidak boleh hukum asalnya kecuali karena adanya hajat. Nabi Muhammad utang, dia bahkan Nabi wafat masih punya gadaian utang ke orang Yahudi. Nabi SAW punya beberapa puluh kilo gandum utang, tapi utangnya Nabi ada hajat. Ya, di kita kan subhanallah utang itu jamaah kadang karena ingin ganti HP baru, model baru, utang jamaah sampai pakai riba pun, naudzubillah. Maka ibu-ibu tolong perhatikan, arisan itu, arisan akadnya apa? Arisan itu akadnya apa? Utang. Nah sekarang ibu-ibu arisan padahal nggak ada keperluan, terus utang muter. Maka terkadang ada ibu-ibu yang dapat arisan, dia bingung mau beli apa, nggak punya kebutuhan, bingung. Padahal itu duit dapat arisan tuh berarti duit siapa itu? Cuma duitnya orang. Dia bingung, akhirnya dibelanjakan ya dengan hal-hal yang tidak berguna, waliyadzubillah. Maka arisan-arisan seperti itu tidak boleh, kecuali kalau arisan yang memang mungkin ada hajat ya untuk target tertentu ya. Kurban, ada arisan kurban, boleh enggak jemaah? Ya, bahas dulu hukumnya apa, hukum berutang untuk kurban. Nah, apa hukum berhutang demi berkurban Idul Adha? Atau apa hukum berutang untuk umrah, untuk haji dan semisal? Maka jemaah sekalian dirinci, kalau utang dia tidak mampu terus dipaksakan utang demi umrah, haji atau kurban, tidak boleh. Tidak boleh. Karena bayar utang hukumnya wajib, sementara kurban diperselisihkan oleh para ulama hukumnya kurban itu. Bahkan madhab mayoritas kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Madhab yang mayoritasnya, mayoritas saja, jumhur. Ya, walaupun yang rojih terkadang madhab ya minoritas, kurban itu hukumnya ya wajib bagi yang mampu. Lah berarti nek sing ndak mampu ya ndak perlu bela-belain sampai utang. Tapi kalau utang itu dipastikan ya mampu dia bayar, artinya gini, pas Idul Adha dia ada punya duit, tapi sepekan lagi misalnya, atau kaum gaji menurut Syekh bin Baz rahimahullah dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau kaum gaji yang tiap bulan dapat gajian, boleh itu utang untuk umrah, untuk kurban, untuk segala macam ibadah, karena dia ada yang dijagakan uang untuk bayarnya. Tapi ndak pernah dapat duit, moro-moro utang untuk umrah coba, moro-moro utang untuk kurban, ndak wajib bagi dia. Termasuk utang masalah apa namanya ini, arisan ya, arisan kurban ya berarti arisan hukumnya utang untuk berkurban. Baik. Nah jadi para jemaah, kedoliman ada 3 macam. Lalu di dalam ayat ini Allah berfirman tadi, orang yang beriman yang tidak mencampurkan imannya dengan dolim, dengan dosa, maka akan mendapatkan jaminan ulaika, mereka mendapatkan jaminan mendapatkan lahumul amn ya, waladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman yang tidak mencampurkan imannya dengan kedoliman, maka mereka mendapatkan apa? Yang pertama, mendapatkan jaminan keamanan fi dunya wa fil akhirah. Dan yang kedua, wahum muhtadun, mendapatkan jaminan petunjuk. Petunjuknya di mana? Aidan fi dunya wa fil akhirah. Maka dengan menyempurnakan tauhid, para jemaah akan mendapatkan jaminan keamanan. Apa aman di dunia? Terpelihara hartanya, darahnya, kehormatannya apabila orang mengucap la ilaha illallah. Ya. Kata Nabi, man syahida la ilaha illallah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah, ini bertauhid, maka haruma diharamkan, yakni terpelihara, aman darahnya, hartanya. Artinya harta orang Islam ya, darah orang Islam yang bersyahadat la ilaha illallah dipelihara. Wa hisabu 'ala Allah, adapun hisabnya, masalah amal-amalnya itu diserahkan kepada Allah. Yang penting dia muslim, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terpelihara darahnya. Ini di dunia. Di akhirat amannya tadi, kalau sempurna tauhidnya aman, yakni tidak masuk neraka sama sekali. Dukhulul jannah ibtidaan, masuk surga langsung. Kalau tauhidnya tidak sempurna, maka di akhirat dapat keamanan juga,
yakni adamul khulud finnar. Apa maksud amannya tidak sempurna? Yakni tidak kekal dari api neraka kalaupun harus masuk neraka. Karena adanya dosa tadi, karena tauhidnya tidak sempurna. Ya. Lalu apa hidayah di dunia? Hidayah di dunia Allah akan luruskan pemahaman agama. Maka secara umum jemaah, orang yang bertauhid, tauhidnya lurus, itu akan benar pemahaman agamanya. Tidak terkena khurafat, bid'ah, ya, kemungkaran-kemungkaran, lurus, dijaga oleh Allah. Makanya kalimat tauhid Allah mengatakan kalimatut taqwa. Kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah itu kalimatut taqwa. Kenapa? Karena orang dengan bertauhid akan terpelihara. Takwa itu kan artinya terpelihara, memelihara diri dari adab Allah. Maka orang yang bertauhid terpelihara. Di antara keutamaan tauhid jemaah, orang itu akan terpelihara dari dosa dan maksiat. Maka kiat untuk mengerem para koruptor itu luruskan tauhidnya. Bukan ditambah gaji. Koruptor jemaah gaji piro-piro pun itu tetap koruptor ya. Tetap nambah nih. Kan katanya para koruptor supaya tidak korupsi lagi itu coba gajinya ditambah. Oh, tambah nemen ya mah. Manusia itu harta dikasih satu lembah emas, pengennya lembah satunya lagi. Maka yang benar itu suruh ngaji tauhid. Para pejabat-pejabat yang koruptor itu suruh ngaji tauhid. Dengan bertauhid lurus akan terhindar, akan berusaha dimudahkan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan jemaah. Teman-teman kita yang dulunya ya ada di kubangan kesesatan ya, pelaku maksiat, itu ketika ngaji sunnah, ngaji tauhid seperti ini, mereka berhenti otomatis ya. Yang dulunya perokok berhenti rokoknya, yang dulunya suka musik bahkan pemain musik berhenti, yang dulunya suka meninggalkan sholat jadi sholatnya rajin. Ini buah dari berkahnya ngaji tauhid ya. Berbakti kepada orang tuanya kurang setelah ngaji, masya Allah. Demikian yang kerja di bank keluar, kerja di bank gaji, kerja di pabrik rokok keluar. Ada di Surabaya itu manajer gaji 24 juta, setelah ngaji minta keluar, ditinggalkannya. Ini gampang meninggalkan maksiat itu kalau sudah ngaji tauhid, gampang dimudahkan Allah. Yusahilu sahiba al-ma'siyah min ma'siyatihi, dimudahkan orang pelaku maksiat dari kemaksiatan untuk meninggalkan maksiat ya. Ini diantara buah tauhid. Baik. Jadi yang pertama menyempurnakan tauhid, mewujudkan, merealisasikan tauhid itu adalah jalan keselamatan. Saya bacakan sebuah hadis pada jemaah dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad mengatakan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dibonceng Nabi. Yani ar-radif itu yani an yarkab man khalfahu. Yani artinya berkendara duduk di belakang. Itu namanya ar-radif. Kalau bahasa kita ini yang apa, dibonceng atau membonceng gimana? Yang duduk di belakang itu. Yang dibonceng ya. Ini bahasa yang umum. Padahal kalau menurut ejaan yang benar dalam bahasa Indonesia, yang dibonceng itu yang di depan sebenarnya. Yang dinunuti, yang diboncengi itu berarti yang di depan. Cuman ini menyelisihi jumhur gitu. Di masyarakat sudah biasa yang dibonceng yang di belakang. Mu'ad bin Jabal dibonceng Nabi, berarti yang di depan siapa? Nabi SAW. Ala himarin, di atas keledai. Ismuhu Ufair. Nama keledai ini Ufair. Keledai ini pemberian salah seorang raja. Jadi Nabi SAW naik keledai boncengan. Ini menunjukkan tawadhu'nya beliau. Ma'anahu afdhalul bashar. Padahal beliau adalah manusia yang paling mulia, tapi demikian tawadhu, rendah hatinya beliau mau nunggangi kendaraan yang murahan. Keledai itu kendaraan murahan jemaah. Keledai. Dan boleh boncengan kalau kuat, kalau tidak kuat tidak boleh. Ya. Pernah Nabi cerita dulu, di zaman dulu ada sapi ditunggangi jemaah, kayak kuda, sapi itu. Akhirnya sapinya ngomong dan bisa ngomong. Kedengaran sama manusia, bisa ngomong. Ini Nabi cerita, dan ini menunjukkan apa jemaah? Menunjukkan yakni Allah Maha berkuasa untuk membuat sesuatu yang tadinya tidak ngomong menjadi bisa ngomong. Jadi sapi mengatakan, aku ini tugas bukan untuk ditunggangi, tapi tugasku bajak sawah, kata sapi. Berarti ini kedoliman.
Makanya cuma menunggangi binatang yang tidak mampu ditunggangi itu dolim, tidak boleh. Dan bukan tugas untuk sapi loh. Apalagi antum nunggangi kambing misalnya. Kambing ditunggangi itu dolim, tidak boleh. Ya. Nah, Nabi bertanya kepada Mu'ad, kata Nabi, "At-tadri ya Mu'ad, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Perhatikan jemaah, ini keutamaan tauhid, ya. Kata Nabi, "Wahai Mu'ad, tahu tidak kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah?" Pertanyaan seperti ini jemaah, yakni tariqu su'al wal jawab fit tadris, hada tariqun nabawi. Metode soal jawab dalam pembelajaran ini adalah metode pembelajaran, cara pembelajaran Nabi. Dan kita juga boleh praktekkan kepada anak-anak kita, atau antum sebagai seorang ustadz mempraktekkan kepada santri-santri antum metode pengajaran dengan metode Nabi. Jadi disampaikan dulu pertanyaan. Supaya apa hikmahnya jemaah? Auqa' lil qalb, supaya orang itu memberi perhatian. Supaya orang itu memperhatikan ketika ditanya. Bahkan metode Quran dalam pengajaran demikian, metode soal jawab. Pertanyaan. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Allah tanya. Apalagi misalnya contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar. Ya. Jadi pertanyaan. Nabi juga sering. Bahkan yang menjadi aneh lagi, namun demikianlah ternyata hikmahnya. Nabi bertanya kepada sahabat tentang apa yang diwahyukan Allah semalam kepada Nabi. Coba. Sahabat ditanya Nabi, hal tadruna madza qala rabbukumul barihah? Kalian tahu tidak wahai para sahabat apa yang Allah wahyukan kepadaku semalam? Kira-kira tahu enggak sahabat cuma? Enggak tahu. Tapi Nabi tanya itu supaya sahabat akhirnya memberikan perhatian. Tidak ada yang tulah-toleh tapi betul-betul serius mendengar. Kalian tahu tidak apa yang Allah, apa yang Rabbku wahyukan semalam kepadaku? Akhirnya sahabat penasaran, apa ya? Penasaran, akhirnya mendengar. Demikian Nabi tanya Mu'ad, tahu tidak apa hak Allah atas hamba? Lalu Mu'ad mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, ini diantara adab. Dan perkataan Allah wa rasuluhu a'lam ini ketika Nabi masih hidup saja jemaah. Kalau Nabi telah wafat, kita hanya mengatakan wallahu a'lam saja. Kalau ditanya masalah-masalah agama yang kita tidak mengetahui. Makanya Umar bin Al-Khattab, di zaman Umar Nabi sudah tiada. Di zaman Umar tanya kepada sahabat tentang tafsir suatu ayat. Ya. Apa ayat ini tafsirannya menurut kalian? Kata para sahabat, wallahu a'lam. Walam yaqulu wallahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat tidak mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu, karena Rasul sudah tidak ada di zaman Umar itu. Tapi ketika Nabi tanya Mu'ad bin Jabal, Mu'ad mengatakan Allah wa Rasul alam. Allah dan Rasulnya yang tahu, ya. Dan juga ini berkaitan dengan urusan agama, urusan masalah ilmu-ilmu. Adapun kalau ilmu dunia, maka tidak perlu mengatakan wallahu alam. Seperti cara membuat nasi goreng, gimana? Enggak tahu, wallahu alam. Nasi goreng, ya enggak perlu. Bagaimana cara membuat lemper? Wallahu a'lam. Tidak perlu. Cukup tidak tahu. Nah. Bagaimana cara membuat kue lumpur Sidoarjo? Tidak tahu. Mana? Tidak perlu. Wallahu a'lam. Ya. Taib. Lalu apa kata Nabi? Nabi sampaikan, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas hamba, an ya'buduhu wa la yusyriku billahi syai'an. Ya, wala yusyriku bihi syai'a. Yani beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini hak Allah atas hamba, ini kewajiban hamba kepada Allah. Adapun apa hak hamba atas Allah? Nah, maksud hak hamba atas Allah bukan berarti hak hamba kewajiban Allah, bukan. Karena Allah tidak ada yang mewajibkan bagi Allah. Siapa yang berani mewajibkan Allah? Jadi kalau hak Allah atas hamba berarti kewajiban siapa? Kalau hak Allah atas hamba, kewajiban hamba bertauhid, beribadah. Tapi sekarang kalau dibalik, hak hamba atas Allah maknanya hamba mendapatkan karunia, balasan, keutamaan dari Allah. Itu maknanya.
kalau sudah bertauhid, beribadah. Apa hak hamba yang Allah anugerahkan kepada hamba? Ini dia jemaah. An la yu'adziba man la yusyriku billahi syai'a. Ini dia hak hamba yang didapatkan. Karunia yang Allah anugerahkan kepada hamba kalau bertauhid, yaitu an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan mengadab siapapun yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Makanya ini jemaah, ini cerdasnya Mu'adz bin Jabal. Berarti pokoknya tidak syirik selamat. Iya, pokoknya tidak syirik. Iya, ya Rasul, boleh tidak disampaikan kabar gembira kepada manusia? Ya Rasul, afal ubashirun nas, boleh tidak ya Rasul kita kabarkan ini kepada orang-orang? Kata Nabi, la tubashirhum, ojo, jangan. Kenapa? Fayattakilu, karena manusia nanti mendengar ini nanti akan bersandar, akan malas beramal. Ya ini sing penting ndak syirik. Yo masuk amal titik rapopo, pokoknya ndak syirik. Masih berzina, yo masih berzina, sing penting ndak syirik. Pasti Allah ndak mengadab. Nanti manusia begitu. Maka jemaah di sini menunjukkan boleh menyembunyikan ilmu ya. Karena Mu'adz, nah ini diantara adab Mu'adz bin Jabal jemaah. Dan Mu'adz luar biasa. Mu'adz ini siapa jemaah? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau penghulunya para ulama Islam. Beliau penghulunya para ulama Islam. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Mu'adz bin Jabal itu siapa? A'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Umatku yang paling tahu, Allahu Akbar, umatku yang paling tahu halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Yang merekomendasi itu siapa? Nabi. Mu'adz orang yang paling tahu halal haram. Maka kata para ulama dalam sebuah asar, Mu'adz di akhirat di padang mahsyar akan berbaris di belakang Mu'adz seluruh ulama-ulama kaum muslimin. Baris di belakang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ini cerdasnya Mu'adz. Pertama, ini luar biasa, kabar gembira. Pokoknya berarti tidak syirik, Allah tidak akan mengadab. Ini luar biasa, kabar gembira luar biasa. Maka dianjurkan jemaah ya, dianjurkan kalau dapat kabar gembira, dianjurkan untuk menyampaikan kabar itu kepada saudara-saudara kita. Bahkan disebutkan afdalul a'mal ilallah, amal yang paling afdal di sisi Allah adalah idkhalus surur ala qalbi muslim, memberikan rasa bahagia kepada hati orang Islam. Itu amalan yang paling afdal jemaah. Bayangkan orang Islam loh jemaah, orang lain, orang Islam. Bagaimana kalau yang gembira itu orang tua kita? Bagaimana kalau yang gembira kita gembirakan itu ibu kita, ayah kita, orang-orang yang kita patut untuk berbakti. Lah orang Islam secara umum dapat kabar gembira dari kita itu ibadah yang paling afdal. Maka dengan ini kadang-kadang kita ini barang jemaah subhanallah ya. Kalau ada orang misalnya sakit perut, misalnya ngadu kepada kita ya khiana kok perut sakit ya. Apa ya? Itu coba kita gembirakan dia. Oh insyaallah khair, ana dulu gini tapi insyaallah ini enggak masalah. Ada obatnya nih, ini enak obatnya. Insyaallah khair. Antum juga kalau sakit tenang, Allah ampuni dosa, Allah gugur, Allah angkat derajat. Khair insyaallah khair, enggak masalah. Senang orang dengar jemaah. Hei, ana perut sakit, wala pancene. Kowe pancene ngono ya wis ambilen rasano ya salamu dhewe pancen ngono. Lho jemaah. Bahkan diketakuti, walah tonggoku wingi koyo ngene mati lho, koyo ngene berat iki penyakite. Lho bukannya malah senengin. Senang orang itu senang ibadah jemaah. Jangan anggap remeh kebaikan sekecil apapun. Hatta walau antalqa biwajhi an yalqi biwajhi akhik sadaqah. Ya. Atau an yalqiya akhaka biwajhin talqin. Jangan anggap remeh kebaikan walaupun kalau ketemu saudaramu dengan wajah yang sumringah, wajah yang cerah. Itu ibadah. Senyum itu ibadah coba. Ya. Banyak ibadah-ibadah yang enteng ringan cuman kita ini lalai. Padahal enteng ringan. Apa jam? Halo, poin 16 loh jam. Baru satu. Poinnya 16. Apa mau adzan dulu dah? Adzan masuk belum? Adzan dulu terus sambung ya. Baik. Yalah, fadhal adzan dulu, Pak. Hah? La adzan harus ya, Ma. Adzan sebentar. Yang tidak boleh telat adzan. Karena adzan fungsinya untuk kita di sini dan juga untuk kaum muslimin yang lain. Adapun salat isyanya mau dilambatkan boleh.
Paham ya? Jadi jangan dilanjut azan dulu, nanti lanjut enggak masalah, salat Isya terlambat enggak masalah. Tapi azannya wajib tepat pada waktunya. Baik, fadhil azan dulu nanti lanjut. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada dua dalil ya yang menunjukkan kepada poin pertama, yaitu jalan keselamatan dunia akhirat. Yang pertama tahqiqut tauhid. Dalilnya ayat tadi surah Al-An'am, kemudian hadis dan banyak dalil-dalil yang lain tentang keutamaan tauhid yang bisa menyelamatkan seorang dunia dan di akhirat. Yang kedua jamaah, luzumul jamaah, luzumu al jamaah, artinya berpegang teguh dengan jamaah. Maksud jamaah yakni berpegang teguh dengan jamaah Rasul dan para sahabat. Jadi jamaah itu ada dua makna. Pertama jamaah ma'nawiyah. Jamaah ma'nawiyah yakni berpegang teguh dengan jamaahnya Rasul dan para sahabat dalam pemahaman agama. Yang kedua jamaah hissiyah,
Jamaah hissiyah yakni berpegang teguh taat kepada pemimpin, kepada pemerintah yang memiliki kekuasaan. Itu wajib, ya. Yang dimaksud di poin ini jamaah yang mana? Sebenarnya dua-duanya. Namun yang lebih fokus di sini maksud luzumul jamaah yakni Rasul dan para sahabat. Karena dalam hadis ini sebagai dalil terhadap poin kedua, kiat selamat dunia akhirat. Yang kedua ini berpegang teguh dengan jamaah adalah hadis tentang iftirakul ummah, hadis tentang perpecahan umat. Kata Nabi, wasatabtariku ummati ala 73 firqah, umatku akan berpecah 73 golongan, kulluha finnar, semuanya di neraka, ila wahidah, kecuali satu yang selamat. Tuh, satu yang selamat. Yang selamat ini siapa? Kata Nabi, al-jamaah. Maka luzumul jamaah adalah jalan keselamatan. Apa makna jamaah? Kata Nabi, makana alaihi ana wa ashabi. Jamaah yakni maksudnya petunjuk yang aku dan para sahabatku ada di atas petunjuk tersebut. Ini makna jamaah. Maka jamaah sekalian, orang disebut berjamaah, berpegang yakni dengan petunjuk Rasul dan para sahabat, disebut berjamaah walaupun sendirian di kampung itu. Orang ini di kampung sendirian menyelisih semua penduduk kampung. Penduduk kampung semuanya beda dengan dia sendirian. Dia di atas jamaah Rasulullah SAW. Maka ini yang dimaksud dengan berjamaah. Maka inilah kata Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdaka. Jamaah yakni engkau berada di atas kebenaran walaupun kau sendirian. Jadi jamaah bukan berarti membuat ormas, kita ayo gabung. Ormas sama namanya apa? Jamaah Islamiyah namanya. JI misalnya disingkat. Atau JIS ya. Atau JI apa gitu ya. Benderanya hijau atau merah atau apa. La, itu justru namanya al-iftiraq, perpecahan. Tidak boleh orang Islam buat simbol-simbol bendera ini memecah belah. Jadi kita berpegang teguh di atas kebenaran sesuai petunjuk Rasul dan para sahabat. Itulah kita sudah berpegang dengan jamaah, dan itu kiat selamat dunia akhirat. Di dunia selamat dari kesesatan, di dunia selamat dari kesesatan, di akhirat selamat dari adab, ya. Dan banyak ayatnya ya dalam masalah ini para jemaah. Seperti misalnya Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Berpecah belah maknanya dalam masalah apa jemaah? Dalam masalah pemahaman agama enggak boleh berpecah belah. Maka alhamdulillah kita senantiasa mendakwakan, mari kita beragama sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, menurut pemahaman para salafus saleh. Siapa salafus saleh? Ini Rasulullah, para sahabat, ya. Yani makana alaihi Rasulullah wa ashabuhu minal huda. Yani kita berpegang teguh apa yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat dalam petunjuk. Nabi juga berwasiat, fa'alaikum bisunnati, ya, faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup nanti sepeninggalku di akhir zaman kita sekarang ini, kata Nabi, kalian akan mendapati perpecahan, perselisihan yang banyak. Namun Nabi memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Dan sunnah siapa lagi kata Nabi? Wa sunnati khulafar rasyidin al-mahdina min ba'di, dan sunnahnya para sahabat. Penghulunya sahabat para khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya. Lanjut jemaah, kita percepat. Yang ke Taib, dan kita memang sudah diwanti-wanti oleh Nabi bahwa yang hidup di akhir zaman sekarang kita ini itu harus sabarnya ditingkatkan. Karena orang yang berpegang dengan agama itu nanti akan mendapatkan ujian, mendapatkan bala, mendapatkan bencana, ya, cemoohan, cibiran, perlawanan, bahkan sampai pengusiran, kesulitan, ya, dipersulit para jemaah. Maka Nabi mengatakan, yati 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman yang as-sabiru minhum ala dinih, di mana di zaman itu kata Nabi yang bersabar di atas agama kal qabidi 'alal jamr, seperti memegang bara api jemaah. Bara api dipegang panas, dilepas padam agama ini. Maka harus biarpun kita terbakar, sabar. Makanya orang yang berpegang teguh di atas agama dan sabar di atas penderitaan,
itu berpahala 50 orang sahabat. Subhanallah jemaah. 50 orang sahabat, sampai sahabat sendiri kaget. Seolah tidak percaya sahabat. Kan gini kata Nabi, inna min waraikum ayyamas sabr. Sesungguhnya para sahabatku kata Nabi, di belakang kalian nanti ada umatku, di belakang kalian nanti maksudnya kita-kita ini, umatku ada mendapati hari-hari yang penuh untuk bersabar. Hari-hari waktu itu yang penuh untuk bersabar. Al-mutamasik fihinna yauma idzin atau bihinna yauma idzin bima antum alaihi ajru khamsina minkum. Maka yang berpegang teguh di atas agama di saat itu, di akhir zaman kita sekarang ini, pahalanya adalah seperti 50 orang di antara kalian. Minkum kalian kata Nabi. Para sahabat sempat protes, bukan protes, sempat tidak percaya. Ya Rasulullah, au minhum. Ya Rasul, mungkin 50 orang di antara mereka, bukan di antara kami. Kata Nabi, la bal minkum. Tidak, bahkan dapat pahala 50 orang seperti di antara kalian. Jangan bingung jemaah. Masa kita bisa mengalahkan sahabat? Tidak mungkin. Kita ini apa sih dibanding sahabat jemaah? Tidak mungkin. Sahabat tetap kaum umat yang paling mulia. Nggak bisa terkalahkan siapapun oleh tabi'in, tabi'in, apalagi oleh kita enggak. Tapi di poin-poin tertentu bisa saja kita memiliki keutamaan yang tidak dimiliki sahabat. Kita dapat keutamaan dari Allah yang tidak dimiliki oleh para sahabat. Ini dijelaskan oleh Syekh Fauzan Hafizahullah tentang hadis ini. Saya beri gambaran supaya mudah dulu jemaah. Manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul di antara sahabat siapa? Di antara umat ini jemaah? Abu Bakar. Ini secara mutlak. Abu Bakar paling afdal secara mutlak, tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar siapapun di antara umat ini. Mustahil, tidak mungkin, karena jelas dalilnya dari Nabi SAW. Tapi di poin tertentu bisa saja Ali lebih afdal dari Abu Bakar. Di poin tertentu bisa jadi Utsman lebih afdal dari Abu Bakar di poin tertentu. Tapi ini secara mutlak, Utsman, Abu Umar, Utsman, Ali, mana yang afdal dibanding Abu Bakar? Abu Bakar yang afdal. Kita juga demikian. Kalau secara mutlak para sahabat jelas lebih afdal daripada kita secara mutlak. Tapi di poin tertentu kita bisa lebih dimuliakan oleh Allah dibanding sahabat di poin itu saja, tertentu saja. Poin yang mana? Poin kesabaran dalam berpegang teguh dengan agama jemaah. Bukannya sahabat justru lebih menderita, tidak jemaah. Di zaman sahabat walaupun menderita masih ada siapa di situ? Rasul. Kari ngomong ya Rasul, aku dinyewong ya Rasul. Ayo wes perang. Tinggal ngomong kepada Rasul. Penderitaan apapun tinggal bilang kepada Rasul. Sekarang kita kalau mendapat ujian dalam agama, kepada siapa kita mengadu? Rasul sudah tiada. Disitulah jamaah kata Syekh Fauzan Hafizahullah Ta'ala, yakni penderitaan bisa jadi sekarang lebih berat dibanding di zaman dulu di poin-poin tertentu. Ya, memang di zaman Nabi dibunuh, diusir, ya, di zaman kita juga. Tapi fitnah di zaman ini lebih berat. Di zaman ini lebih berat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu orang yang berpegang di atas agama tapi di akhir zaman itu kalqabid alal jamar, seperti memegang bara api. Baik, lanjut jemaah ya. Yang ketiga, al-iman. Al-iman. Dalilnya bahwa iman ini menyelamatkan, ya tentunya banyak sekali ayat-ayat dalam Quran. Ya. Bahwa iman itu dari segi bahasa sendiri adalah maknanya aman. Orang yang beriman aman, mendapat jaminan keamanan. Ya. Seperti ayatnya juga yang tadi, waladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Cuman kita ingin tahu pendalilan tadi itu adalah ada kata-kata walam yalbisu imanahum bidzulmin. Yani tauhid imannya bukan sekedar iman tauhid, tapi yang menyempurnakan apa? Tauhid dan imannya, tidak dicampur dengan dosa, maksiat berupa kesyirikan. Nah kalau sekarang iman, konsep Quran, orang beriman itu orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man amila salihan, dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl disebut surah Ni'am.
Surah An-Nahl disebut surat An-Ni'am, surat yang penuh dengan kenikmatan, karena dibicarakan tentang nikmat-nikmat Allah yang diawali dengan irsalur rusul, diutusnya para rasul. Ayat, oh ayat juga, enggak tahu lagi saya juga. Berapa? Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Ayo cepat-cepatan dapat hadiah. Hadiah apa ya? Buku bukan ya? Baik. Berapa? 35. Hah? Betul tak Pak? Ya wis tak buka wis. Man amila solihan min dzakarin aw unsa. 96. Oh, ada khilaf rupanya ya, ada khilaf di kalangan para jamaah. 97. Man amila solihan. Iya 97. Ya coba dibaca Pak, coba dibaca. Man amila solihan min dzakarin aw wa terus Thayyib. Terus wala najyanahum ajrahum. Ada terjemahnya Pak? Ada terjemahnya, ada? Itu ada terjemahnya? Dibaca yang keras. Barang siapa mengerjakan perbuatan kebajikan. Pak, sebentar. Terjemahnya Bapak gantian, coba yang keras. Barang siapa mengerjakan kebajikan baik-baik laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Satu, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik maknanya apa jemaah? As-sa'adah. Kehidupan yang baik maknanya di dunia yakni kebahagiaan. Gembira, senang, gembira yakni bahagia. As-sa'adah. Terus di akhirat dapat apa? Terus. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang lebih baik? Surga. Nah, maka orang yang beriman mendapatkan jaminan keselamatan para jemaah. Di sini yang menarik, ketika Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Semua kitab tafsir kalau kita baca tafsir hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, maknanya as-sa'adah, kehidupan yang bahagia. Dan bahagia dimiliki oleh siapapun, baik miskin, kaya, tidak peduli. Jadi kehidupan yang baik di situ bukan duit, bukan harta, jabatan, pangkat, bukan. Ketenangan, hati gembira, yakni hati senang gembira jemaah. Maka kegembiraan, ya, ketenangan hati, kebahagiaan hati hanya ada pada iman dan amal soleh. Itu resep Al-Quran. Maka catat ini kaidah jemaah. As-sa'adatu biyadillah fala tunalu biha illa bi ta'atillah. As-sa'adatu, kebahagiaan itu biyadillah, di tangan Allah. Kebahagiaan itu di tangan Allah. Ini catat untuk status juga bagus jemaah. Ini perkataan para ulama. Kebahagiaan itu di tangan Allah. Fala tunalu biha illa bi ta'atillah, dan tidak bisa digapai kebahagiaan itu kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Orang sekaya apapun, tinggi pangkat jabatan, kalau jauh dari ketaatan akan sempit hidupnya jemaah. Akan sempit. Kata Allah, "Wa man a'radu an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari mengingatku, dari beribadah kepadaku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Dhanka itu sempit, ya di dunia, ya di alam barzah, sempit. Lalu dikumpulkan dalam keadaan buta. Lalu dia tanya, qalu lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dulu aku melihat? Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Sebabnya dulu datang ayat-ayat kami, kata Allah, kalian lupakan. Maka demikianlah kalian sekarang hari ini dilupakan oleh Allah, waliyadzubillah.
Jadi kebahagiaan hanya ada pada iman dan amal saleh, ya. Baik, yang keempat jemaah at-taqwa. At-taqwa. Yang keempat bertakwa. Ya. Dan takwa ini yang paling gampang definisi takwa itu jemaah ya, yang sering kita dengar. Takwa itu memelihara diri dari azab Allah dengan melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Selesai. Menjaga diri dari azab Allah dengan cara apa? Bi fi'lil awamir wajtinabin nawahi. Dengan melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Dan takwa adalah waliullah. Orang yang bertakwa walinya Allah, kekasih Allah. Di dalam Al-Quran Allah mendefinisikan wali. Allah mengatakan, ala inna awliya Allahu la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya yang namanya waliullah itu mereka yang tidak akan ada sedih, tidak akan merasa takut. Tidak takut, tidak sedih. Itu waliullah. Siapa mereka ya Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang yang beriman dan mereka orang yang bertakwa. Jadi kalau begitu, panjenengan semua asal beriman bertakwa bisa menjadi walinya Allah. Jadi waliullah itu bukan yang bisa terbang di udara, yang bisa jalan di atas air, yang bisa berjalan di atas bara api. Itu dukun yang begitu jemaah. Jemaah, orang kalau keluar biasaan dipertontonkan itu bukan karomah. Karomah itu satu, tidak bisa dipertontonkan. Yang kedua, datangnya dari Allah. Tidak bisa dipelajari karomah itu. Karomah itu tidak bisa dipuasai, tidak bisa dipelajari, tidak bisa ada wirid-wiridan, tidak karomah itu. Yang ketiga, karomah hanya diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh dan orang yang bertakwa, bukan kepada ahli syirik, ahli bid'ah, pelaku maksiat yang tidak pernah sholat masa dapat karomah. Tidak pernah sholat tuh jemaah, topo broto 40 dino dapat karomah wangsit. Ya berarti itu bukan karomah yang datang, tapi goromah. Apa goromah? Sihir. Mirip, sama-sama luar biasa, sama-sama aneh, ya. Dan karomah itu datangnya tidak bisa diundang. Jadi orang tiba-tiba dapat karomah Allah sebagai bentuk anugerah Allah kepada orang yang beriman bertakwa. Misalnya ada orang ketabrak mobil ceter, lalu tiba-tiba dia tidak apa-apa, selamat. Seolah-olah ada yang nahan mobilnya. Itu karomah kepada orang yang beriman bertakwa aja. Itu jangan heran hal seperti itu. Jangan, oh aku kok sakti yo. Misalnya jenengan ketabrak ceter, kok tidak apa-apa gitu. Malah mobilnya yang penyok misalnya. Jenengan tidak apa-apa. Karomah. Yani pertolongan Allah atas izin Allah kepada orang yang beriman, orang yang bertakwa. Makanya kalau karomah di zaman sahabat sangat sedikit karena sahabat tidak butuh. Jadi karomah itu justru dibutuhkan kepada orang-orang beriman bertakwa yang memang butuh kekuatan, dukungan dari Allah. Contoh yang punya karomah seperti Umar bin Al-Khattab ya. Umar sedang khutbah di Madinah. Tiba-tiba Umar teriak jemaah, "Ya Sariyah 'alal jabal, ya Sariyah 'alal jabal," kata Umar. Wahai Sariyah, Sariyah yakni pasukan yang diutus oleh Umar. Sariyah naik ke gunung, Sariyah naik ke gunung. Umar tiba-tiba teriak begitu, kan orang yang dengar khutbah loh, apa kok kayak ngigau Umar ini radhiyallahu anhu. Tapi ternyata tidak demikian. Yani Allah tampakkan keadaan pasukan yang diutus oleh Umar dan Allah takdirkan pasukan tadi mendengar teriakan Umar. Jadi Umar mengatur, beliau sedang berkhutbah. Ini contoh karomah ya. Jadi tidak setiap orang yang punya keanehan keluar biasaan ketika, apalagi sekarang ini hal-hal gitu bisa bentuk trik-trik tipu daya dipertontonkan ya. Api misalnya nggak bisa membakar dan semisal itu goromah. Bahkan sekarang ini wali itu hatta walaupun orangnya agak gila tapi bisa jadi wali. Itu zaman sekarang. Nggak sholat, rokokan, celana katoan tok, gondrong bisa jadi wali. Nggak tahu sholat. Ya. Nah ini banyak kerancuan-kerancuan. Taib. Yang kelima istighfar jemaah. Ya. Mana dalilnya istighfar sebagai penyelamat dunia akhirat? Surah Al-Anfal jemaah, ayat yang ke-33.
Allah memberi jaminan keamanan dengan dua kepada umat ini. Satu dengan adanya Nabi Muhammad, yang kedua dengan istighfar. Surah Al-Anfal ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim." Ini jaminan yang pertama. Kata Allah, dan sekali-kali Allah tidak akan menyiksa sementara engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Yani Nabi Muhammad jaminan keamanan. Kalau Nabi Muhammad masih ada, maka tidak akan ada siksaan, ditenggelamkan atau semacamnya oleh Allah kepada umat. Makanya Abu Jahal pernah nantang jemaah. Nggak nanggung-nanggung loh jemaah. Abu Jahal nantang Allah, bukan nantang manusia lagi. Abu Jahal nantang Allah. Apa kata Abu Jahal? Dan ini asbabul nuzul ayat ini. Abu Jahal mengatakan, "Ya Allah, Allahumma, ya Allah," kata Abu Jahal, "in kana huwal haqqu min indik." Si jenengan ini nyari apa? Sudah ketemu? Ketemu, Pak? Al-Anfal. Ya, Bos, kalau sudah ketemu disimak ayatnya. Al-Anfal 3. Saya juga ya enggak seberapa. 3 piro iki? Ya betul 3 toh. Nah. Perhatikan ayatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, kata Abu Jahal dulu ya. Apa kata Abu Jahal? Allahumma. Abu Jahal nantang Allah nih. Allahumma in kana huwal haqqu min indik. Ya Allah, kalau benar Muhammad ini rasul datang dari sisimu ya Allah, fa anzil alaina hijarah minas sama. Maka turunkan hujan batu sekarang juga kepada kami ya Allah. Kalau Muhammad benar rasulmu ya Allah, coba turunkan hujan batu sekarang. Tapi subhanallah jemaah, Allah kalau umat-umat dahulu tuh itu mulutnya sudah dirobek itu. Kalau dulu zaman Nabi Nuh diazab umatnya, Nabi Nuh di hadapan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut ya dijungkir balikan, Nabi Hud, Nabi Saleh, Syuaib, semuanya dibinasakan oleh Allah. Begitu kufur kepada nabinya dibinasakan. Nabi Muhammad, Abu Jahal tenang-tenang saja. Abu Jahal aman jemaah dari azab Allah. Padahal kurang ajarnya luar biasa. Sampai kata Nabi, Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal. Sampai nantang Allah, kalau benar Muhammad Rasulullah ya Allah, coba buktikan, turunkan hujan batu sekarang. Tapi Allah malah menurunkan ayat ini. Surah Al-Anfal ini, demikian agungnya rahmat Allah kepada umat ini jemaah. Apa kata Allah? Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Muhammad, Allah tidak akan menyiksa mereka sementara kamu ada di tengah-tengah mereka. Ini jaminan pertama. Nek Muhammad SAW telah wafat, apa jaminannya? Ada yang kedua jemaah, supaya aman dari azab, aman dari bencana. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum, teruskan, wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka senantiasa beristighfar. Jadi jemaah, kita ini aman sekarang dari azab Allah, aman dari hujan batu sekarang di negeri kita ini. Bisa jadi istighfarnya orang-orang yang lemah, istighfarnya orang-orang yang saleh, istighfarnya ahli tauhid, istighfarnya ahli sunnah, ya, sehingga umat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, ya, wa hadzal istighfar huwa alladhi yamna'ul adzab. Inilah istighfar yang menghalangi azab. Ya, jadi ada dua jaminan. Pertama, Nabi Muhammad jaminan atas umat ini. Yang kedua, jaminan atas umat ini supaya tidak diazab adalah dengan memperbanyak istighfar. Saya kira cukup jemaah, yuk. Cukup insyaallah. Ini poin berapa ini? 5. Kurang piro nek 16. Wes, kapan-kapan lah ngaji mana ya. Demikian wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim.